Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan ya bun ya, kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai mengoptimalkan IQ dan EQ anak-anak nih bunda-bunda di rumah. Jadi ya, setiap orang tua ini tentu ingin anaknya tumbuh cerdas. Ada dua kecerdasan yang akan kita bahas di episode kali ini bun. Jadi ada yang pertama nih, kecerdasan intelektual atau IQ dan juga kecerdasan emosional atau EQ. Untuk lebih detailnya kita akan membahas bagaimana mengoptimalkan IQ dan IQ anak-anak, tentunya bersama narasumber kita yaitu di sini ada Mbak Katarina Irapuspita atau Mbak Karin. Halo Mbak. Halo Mbak Zara. Apa kabarnya Mbak Karin? Baik, Mbak Zara gimana kabarnya? Baik dong, pastinya tetap semangat ya Mbak. Iya pastinya. Iya, Mbak tadi kan aku udah bridging nih terkait dengan mengoptimalkan IQ dan EQ anak-anak. Tapi dari pandangan psikolog sendiri nih Mbak Karin, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan IQ dan juga EQ dan apa sih perbedaannya? Oke. Ini sesuatu yang memang lagi sering sekali kita dengar ya, IQ sama EQ. Nah, sebelum bahas lebih jauh, kita harus sama-sama pahami dulu apa itu IQ dan apa itu EQ. Jadi kalau IQ ini atau kepanjangannya Intelligence Quotient, ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan penalaran gitu ya, memecahkan masalah, belajar gitu, berpikir dan merencanakan sesuatu. Jadi secara sederhana IQ ini berhubungan dengan kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan melibatkan logika. Lalu yang kedua tadi ada EQ atau Emotional Quotient. Nah, namanya aja emosional atau emosi. Jadi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali serta mengendalikan perasaan atau emosinya, baik itu perasaan dia sendiri maupun perasaan orang lain. Ya, jadi di EQ ini juga dibahas gimana sih empati ke orang lain, bagaimana memotivasi diri sendiri gitu ya. Gimana rasanya kalau lagi sedih mengelolanya seperti apa, kalau senang pun mengelolanya secara tepat seperti apa gitu. Nah, terus kalau ditanya tadi apa sih perbedaannya? Yang pasti kalau ngomongin IQ itu kaitannya sama kemampuan berpikir dan logika. Kalau EQ kemampuan terkait dengan emosi. Jadi kalau anak yang IQ-nya tinggi biasanya memiliki keunggulan dalam kemampuan menyelesaikan persoalan yang membutuhkan analisa. Jadi misalnya dalam belajar gitu ya, secara akademis dia biasanya performance-nya bagus. Tapi kalau anak yang punyanya EQ-nya tinggi biasanya mereka lebih unggul dalam hal emosi, dalam sosialisasi, berhubung sama orang lain gitu. Itu perbedaannya yang terutama gitu. Tapi kalau kita ngomongin IQ sama EQ, nah ini kira-kira lebih penting yang mana sih? Mungkin bunda-bunda di rumah juga pengen tahu nih Mbak Karin, kira-kira lebih penting IQ kah atau EQ? Oke, ini juga pertanyaan yang paling sering saya dengar ya gitu. Pada dasarnya sebenarnya IQ dan EQ itu punya fungsinya masing-masing gitu. Tapi kalau dari beberapa research yang terbaru gitu, dibilang bahwa EQ ini berkontribusi 2 kali lebih penting dalam mempengaruhi kesuksesan individu dibandingkan IQ gitu. Dan term EQ ini kan pertama kali dikemukakan oleh salah satu penulis namanya Daniel Goleman ya. Nah, si Goleman ini menjelaskan bahwa nilai EQ yang lebih tinggi ini lebih penting dibandingkan nilai IQ dalam diri seseorang. Karena kalau IQ itu kan batasannya memang lebih ke kecerdasan gitu dengan tes-tes tertentu gitu. Sedangkan EQ nih
lebih luas kaitannya sama emosi, sama sosialisasi gitu ya. Ketika seseorang itu bisa punya EQ yang baik, artinya dia bisa memahami dan mengekspresikan emosinya dengan tepat, artinya dia bisa menjalani hidupnya lebih berkualitas gitu. Dia bisa lebih berelasi sama orang lain dengan baik, dia lebih punya motivasi untuk berjuang gitu. Ya pasti dampaknya secara umum dalam sosialisasi kehidupannya akan lebih bermakna. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga ya, IQ itu tetap punya peran mempengaruhi kesuksesan seseorang, terutama dalam pencapaian nilai yang kaitannya sama akademis gitu. Karena orang-orang yang IQ-nya tinggi biasanya secara akademis lebih berprestasi dan lebih bisa perform dan itu pasti akan mempengaruhi secara emosinya juga gitu. Berarti sebenarnya masing-masing antara IQ atau EQ itu sama-sama mempunyai peran dan sebenarnya dua-duanya juga penting ya? Iya, betul. Tapi secara penelitian ternyata buat bunda-bunda di rumah yang mungkin anaknya mempunyai IQ yang rendah juga jangan khawatir, karena ternyata 2 kali lebih besar untuk EQ yang lebih tinggi itu anaknya akan mengalami kesuksesan, seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, tapi kalau untuk para bunda-bunda di rumah, apakah IQ dan EQ ini juga bisa terbawa sejak lahir kah? Atau memang ketika seiring berjalannya waktu terhadap tumbuh kembang anak ini bisa timbul dengan sendirinya, Mbak Karin, gimana? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin perkembangan anak, pasti kita akan selalu melihat 2 aspek ya. Nature itu bawaannya dia yang dari lahir, sama nurture itu lingkungan gitu. Secara alami pasti kedua faktor tersebut berpengaruh. Cuman memang ada satu faktor yang lebih dominan. Kalau kita membahas IQ, itu kecerdasan yang dibawa sejak anak lahir gitu. Jadi memang kalau ngomongin IQ nih, setiap anak udah lahir dengan potensinya masing-masing gitu. Jadi ibaratnya gitu, saya suka menganalogikan kita dikasih Tuhan nih misalnya kapasitas tertentu, mungkin ada yang gelasnya kecil, ada yang gelasnya besar, atau ada yang gelasnya sedang-sedang aja gitu. Nah mungkin kita udah punya kapasitasnya. Sekarang lingkungannya bisa nggak ngisi kapasitas itu sampai full gitu, jangan sampai udah dikasih sebenarnya punya potensi yang besar tapi tidak dioptimalkan gitu. Nah itu kan akhirnya yang berperan adalah lingkungan. Tapi kalau ngomongin IQ itu biasanya udah ada potensi sejak lahir. Kalau EQ, nah ini memang lebih berkembang seiring dengan pertumbuhan anak. Jadi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang lebih bisa mengarahkan emosi anak gitu ya. Itu akan membantu perkembangan EQ-nya akan jadi lebih baik. Berarti dua-duanya memiliki peranan yang sangat penting sekali nih bunda-bunda. Tapi ya ini kalau kita ngomongin IQ dan EQ ini sama-sama memiliki jumlah skor yang beda-beda. Nah sebenarnya pada satu anak ini apakah jumlah IQ dan EQ itu bisa setara jumlahnya? Ataukah memang pasti IQ ada yang lebih tinggi nih atau EQ yang lebih tinggi? Jadi dua-duanya tidak bisa sama seperti itu? Sebenarnya tidak ada penelitian yang bilang apakah harus sama atau pasti yang berbeda atau tidak ya. Tapi memang ini kan 2 aspek yang berbeda gitu. Jadi sangat mungkin ada anak yang IQ-nya lebih tinggi, terus EQ-nya tidak terlalu tinggi, atau kebalikannya, atau sama gitu. Harapannya sih dua-duanya dapat berimbang sehingga anak bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi memang ya tidak selalu pasti sama tinggi gitu kan. Ada juga yang anak yang pintar sekali tapi secara sosialisasi misalnya kurang baik, atau ada anak yang memang dia sangat pintar bersosialisasi, temannya banyak, tapi secara akademis biasa-biasa saja gitu. Jadi tidak ada tolak ukur bahwa ini udah pasti kalau IQ-nya tinggi pasti IQ-nya tinggi, atau kebalikannya itu belum tentu gitu. Tapi diharapkan untuk IQ dan juga EQ sebenarnya bisa seimbang juga ya Mbak Karin. Tapi sebenarnya memang kalau ngomongin IQ dan juga EQ itu pasti berbeda, adalah suatu hal yang berbeda ya bunda-bunda di rumah. Tapi Mbak Karin ini kita mau break sebentar, nanti pertanyaannya lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk para bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga
Halo, dengan saya Karin. Iya Mbak Karin, tadi kan kita ngomongin IQ dan EQ ini berbeda, tapi sebenarnya ada tidak sih hal-hal internal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya IQ ataupun EQ Mbak Karin? Oke. Jadi kalau internal berarti dari dalam dirinya itu Betul. ya sebenarnya. Ya tadi sempat udah saya bilang kalau perkembangan anak itu pasti dipengaruhi faktor bawaannya dan juga faktor lingkungan. Jadi yang internalnya bisa dipengaruhi oleh dari genetiknya dari dia sendiri gitu. Sebenarnya kan kalau IQ ada hasil penelitiannya yang bilang kalau anak dari orang tua yang dengan IQ yang tinggi, kemungkinan besar anaknya punya IQ yang tinggi itu juga Besar. berpengaruh gitu. Iya, jadi ada faktor genetiknya. Nah, kalau EQ itu kan kaitannya juga sama trait ya. Jadi itu juga pasti sifatnya ada faktor genetik. Setiap anak punya potensi karakteristik dia masing-masing. Itu kalau secara internalnya. Tapi memang tidak bisa jangan lupa melihat faktor eksternalnya juga kalau menurut saya gitu ya. Yang pasti gaya pengasuhan dari orang tua gitu. Stimulasi yang diberikan oleh orang tua seperti apa, pendidikan anaknya juga seperti apa gitu, nutrisi juga gitu. Nutrisi berpengaruh terutama untuk IQ saat orang tuanya mengandung ya. Jadi kalau misalnya saat hasil penelitiannya bukan lebih tepat ke nutrisi sih, tapi kalau hasil penelitiannya bilang berat badan anak saat lahir itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Nah, untuk dapat berat badan tertentu itu kan dibutuhkan nutrisi saat mengandung. Jadi memang penting ketika sedang mengandung orang tuanya mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi tinggi sehingga akan mempengaruhi kemampuan dan kecerdasan anak. Tapi kalau EQ sebenarnya nggak dipengaruhi nutrisi itu. Berarti penting juga ya, selain dari faktor internal tadi adalah dari genetiknya juga, dan juga eksternal dari nutrisi dan juga cara stimulasi orang tua terhadap anaknya juga penting. Nah, tapi terkait dengan asupan atau makanan, ini kan bisa mempengaruhi tinggi rendahnya IQ dan juga EQ. Berarti dari ketika mengandung juga orang tua juga perlu memilah-milah makanan yang mana yang baik dan juga apa yang harus dimakan agar itu mempengaruhi dari IQ ataupun EQ anaknya juga. Iya, tapi gini, tadi sebenarnya secara umum kan memang ketika ibu sedang mengandung harus makan makanan bergizi ya, gitu. Jadi asupan makanan saat ibu hamil itu mungkin mempengaruhi IQ seseorang gitu. Ketika anaknya lahir itu dapat stimulasi gitu ya selama di kandungan, nah IQ-nya akan berpengaruh. Tapi kalau sudah lahir, terus misalnya apakah misalnya, aduh anak saya nih sering sekali dapat pertanyaan, anak saya IQ-nya sepertinya kurang baik gitu. Apakah kalau dikasih makanan-makanan tertentu bisa tinggi jadi IQ-nya gitu ya? Nah itu enggak ya bunda-bunda gitu. Jadi makanan tertentu, vitamin-vitamin tertentu gitu itu tidak bisa meningkatkan tingkat IQ seseorang gitu. Nah, jadi sangat efektifnya saat di dalam kandungan. Kalau EQ itu tidak ada hubungannya sama nutrisi Mbak Zahra. Jadi kalau EQ itu tidak dipengaruhi oleh makanan gitu. Tetapi melainkan dari faktor eksternal, yaitu tadi stimulasi dari orang tua, kemudian mungkin dari tahap tumbuh kembangnya si anak juga ya, mungkin dari bermain misalnya atau bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, itu juga sangat mempengaruhi ya Mbak Karin. Tapi terkait dengan seberapa berpengaruhnya nih IQ dan juga EQ dalam mengoptimalkan pertumbuhan anak ini, apakah sangat berpengaruh Mbak Karin? Ya, pastinya sangat berpengaruh gitu ya. Karena anak dalam masa pertumbuhannya kan punya tugas perkembangannya masing-masing. Bayangkan kalau anaknya di usia sekolah gitu, pasti dalam sekolah ada tuntutan secara akademis. Ketika anak itu tidak bisa memenuhi tuntutan akademis karena IQ-nya misalnya kurang baik, pasti akan mempengaruhi emosi. Mungkin anaknya jadi kurang percaya diri gitu. Terus jadinya merasa kok aku nggak sepintar teman-temanku, jadi mudah putus asa gitu, self konsepnya jadi tidak baik. Tapi bayangkan juga ada anak yang pintar gitu, tapi nggak punya teman gitu. Jadi dia juga pasti akan punya masalah secara personalitinya, secara kepribadiannya dari sisi emosi gitu ya.
akan jadi merasa lebih mudah sedih, mudah merasa ya lebih mudah kesepian gitu. Jadi bagaimanapun IQ dan EQ ini sangat penting untuk pertumbuhan anak. Tadi kan Mbak Karin kan bilang ya kalau IQ juga sudah didapatkan sejak lahir, tapi untuk mendapatkan yang lebih full lagi itu tergantung dari orang tua dengan cara pola asuhnya. Nah, apakah seiring berjalannya waktu misalnya nih, saya mungkin di SMP IQ-nya cuma 90 misalnya, tapi pas sekarang saya periksa gitu IQ-nya bisa jadi 120 atau bahkan lebih, apakah bisa seperti itu atau memang ya punya standar masing-masing gitu? Misalnya dia IQ-nya memang segitu dari dulunya, ya udah ketika periksa lagi IQ-nya tetap segitu. Itu gimana Mbak? Oke, IQ itu dibilangnya bisa berubah tapi tidak akan terlalu signifikan gitu. Misalnya kalau tadi dari 90 ke 120 itu sangat kecil kemungkinannya. Hampir tidak bisa mungkin ya gitu. Jadi kalau 90 jadi 115 atau 100, nah itu masih mungkin. Karena kalau dari alat ukurnya sendiri, salah satu tes yang mengukur IQ ya namanya Wechsler, itu dia membuat dengan standar deviasinya 15. Artinya ada kemungkinan bisa naik turun plus minus 15 poin gitu. Tapi memang ya IQ tidak mungkin terlalu jauh. Kalau sampai ada perubahan yang terlalu jauh, itu perlu diobservasi apakah saat tes situasinya seperti apa saat anak ini lagi sakit gitu misalnya jadi tiba-tiba sangat turun gitu, atau kok dulu kecil banget sekarang jadi tinggi. Nah dulu situasi tesnya seperti apa gitu, karena secara teori sih sebenarnya tidak mungkin sampai berubah terlalu jauh gitu. Bisa naik turun tapi tidak signifikan. Tapi kecuali EQ ya, mungkin kalau yang punya EQ rendah juga jangan khawatir nih bunda-bunda, karena bisa bertambah seiring berjalannya waktu dan dari pengaruh lingkungan juga dan bahkan dari minat si anaknya juga ya Mbak Karin ya. Iya, berbeda. Kalau EQ itu sangat bisa berubah karena itu kan dipelajari dan dipengaruhi oleh yang lebih dominan itu dari lingkungan gitu. Ketika misalnya anak punya karakteristik tertentu, misalnya anaknya pemalu, kurang bisa mengelola emosi, dengan bimbingan dan pengarahan orang tua, dengan orang tua memberikan kesempatan anak mengikuti berbagai kegiatan, itu anak bisa berubah gitu. IQ-nya bisa lebih baik lagi. Mbak Karin, tadi kan kita ngomongin sebisa mungkin IQ dan juga EQ anak itu harus seimbang. Tapi kan terkadang orang tua susah ya untuk memberikan atau menerapkan pola asuh yang sesuai nih agar IQ dan juga EQ ini bisa seimbang. Kira-kira apa sih metode yang harus dilakukan orang tua kepada anak agar IQ dan EQ-nya itu berjalan setidaknya itu bisa seimbang atau mungkin tidak terlalu jauh. Namanya juga harapan orang tua atau bunda-bunda di rumah kan besar ya. Mungkin pengen anaknya juga pintar secara emosi dan juga pintar juga dari segi akademis. Bener nggak bunda-bunda? Itu gimana nih Mbak Karin? Iya. Nah, pertama sih bunda harus atau ayah juga yang ada di rumah harus menyadari bahwa performance akademis itu bukan segalanya ya gitu, banyak faktor lain. Jadi kadang ketika anaknya di usia sekolah nih yang paling sering kelihatan, anak ikut berbagai macam les tapi kaitannya sama pelajaran semua gitu, les ini matematika, les IPA gitu. Jadi orang tua bisa membantu anak untuk ikut dengan kegiatan-kegiatan yang di luar akademis juga. Misalnya ikut hal apa yang dia minati gitu, dengan ikut kegiatan kelompok itu sebenarnya anak juga sedang mengembangkan EQ-nya, karena ketika anak memiliki kesempatan berinteraksi sama orang lain, anak ini bisa banyak mengembangkan kemampuan komunikasi, mengenali perasaan orang lain, bagaimana bekerja sama gitu ya. Jadi berikan kesempatan pada anak untuk juga berhubungan atau punya kegiatan di luar sekolah selain kegiatan yang di sekolah. Lalu beri di rumah, coba berikan anak kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri misalnya. Jadi jangan apa-apa orang tuanya yang putuskan, jangan apa-apa dibantu gitu. Jadi biarkan anak belajar untuk mandiri, mengambil keputusan sendiri dan melakukan sesuatu yang sudah bisa dia lakukan sendiri. Itu beberapa ini cara yang paling bisa dilakukan. penting ya Mbak Karin. Jadi buat bunda-bunda di rumah jangan ngasih les akademik, terus non akademisnya juga harus diperhatiin. Misalnya anak suka musik, kasih les musik seperti itu ya Mbak Karin. Tapi Betul. jangan kemana-mana nih pemirsa, karena sebentar lagi kita break
dulu ya Mbak Karin ya. Jadi tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga saya Karin. Iya, tadi kan Mbak Karin juga sounding nih terkait dengan perasaan ketika anak ini mengembangkan kemampuan EQ-nya. Nah, salah satu bagian penting dari kecerdasan emosi juga mampu mengenali perasaan-perasaan dengan baik ya Mbak. Kira-kira apa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak menjadi mampu mengenali dirinya dan juga sedang misalnya merasakan sesuatu atau feel-nya juga jadi lebih in-deep lagi, itu gimana Mbak? Oke, jadi bagaimana membantu anak untuk mengenali emosinya. Yang pertama memang anak itu kan akan belajar dari orang tuanya. Jadi orang tuanya dulu nih harus menyadari emosi anak dulu gitu. Jadi orang tua menyadari apa yang anaknya rasakan. Setelah orang tuanya menyadari, baru orang tuanya menggunakan emosi anak itu untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dan harus bisa dipahami bahwa semua emosi itu baik. Semua emosi itu punya fungsinya masing-masing. Karena seringkali orang tua tuh nggak mau lihat anaknya sedih, nggak mau lihat anaknya marah gitu. Jadi seolah-olah kalau anaknya sedih, orang tuanya langsung buru-buru supaya anaknya nggak sedih gimana gitu. Atau kamu ngapain sih marah-marah? Atau kamu jangan sedih. Nah itu kurang tepat Bunda. Jadi apapun emosi yang anaknya rasakan harus diterima gitu. Coba didengarkan, lalu divalidasi istilahnya, divalidasi emosi anaknya. Oh, jadi kamu lagi sedih karena tadi kakak rebut mainan kamu ya gitu. Atau kamu marah karena teman kamu nggak mau ajak kamu main. Jadi di sini anak belajar, oke, yang aku rasa ini namanya sedih loh. Jadi aku sedih karena ini. Dia belajar label emosinya, dia belajar mengenali emosi yang dirasakan apa gitu. Nah, setelah itu baru bantu anak untuk mengelola emosinya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut gitu. Semua emosi itu baik, semua emosi itu bisa diterima, tapi perilakunya yang tidak bisa diterima. Oh, kamu marah karena tadi teman kamu nggak mau main. Tapi kalau misalnya terus kamu teriak-teriak, terus kamu pukul teman kamu, nah itu kan teman kamu jadi sakit. Nanti teman kamu mau nggak main sama kamu lagi gitu ya. Jadi di situ dia melihat bahwa oke, emosinya marah, tapi yang nggak boleh pukul-pukulnya loh gitu. Jadi dia tahu next time kalau aku marah, aku bisa bilang aku kesel gitu. Aku kesel, kamu nggak mau main, tapi nggak boleh pukul. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi orang tua bisa oke, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya si Z nggak mau main sama kamu main sama mama aja sekarang gitu. Atau kamu bisa ajak kakak main. Jadi ada solusi dari emosi yang dia rasakan, terus solusinya apa gitu. Berarti ini terlepas dari anak itu salah atau benar, berarti orang tua harus menjadi good listener terlebih dahulu, Mbak? Iya, betul Mbak Zahra. Nah, kalau misalnya kita ngelihat tolak ukur atau misalnya IQ dan IQ ini apakah mempunyai nilai standarisasinya seperti apa? Misalnya apakah orang pintar nilai IQ-nya tuh harus sekian misalnya, atau IQ-nya harus sekian seperti itu? Ataukah memang yang di bawah nilai dari standar tersebut ya mungkin dia bukan orang yang pintar gitu. Apakah nilai IQ dan juga IQ ini mempunyai kategorisasi tersendiri atau memang gimana Mbak? Oke. Kalau IQ itu kan didapatnya dari standardized test ya. Jadi ada tes yang terstandarisasi untuk mengukur IQ gitu. Nah, ini memang ada skornya, tapi memang tergantung alat ukur yang digunakan. Tapi yang paling sering digunakan secara umum kalau IQ itu pakai Wechsler tadi. Kalau untuk Wechsler normal itu atau rata-rata 91 sampai 110. Di bawah 91 itu ada tingkatannya lagi, di bawah rata-rata gitu ya. Lalu kalau IQ-nya di atas 120 itu sudah termasuk ke yang superior atau cerdas gitu. Tapi sebenarnya IQ kan lebih dari sekedar angka ya kalau menurut saya. Tapi lebih ke aspek-aspek apa yang diperoleh dari kemampuan anak tersebut. Jangan terlalu terpaku sama angkanya berapa, tapi kategorinya. Kadang dites di tempat lain
skornya bisa berbeda, terus orang tua jadi bingung, kok di sana saya nilainya segini, Nah itu kenapa tuh Mbak? ini gitu beda ya, karena kalau alat tesnya berbeda sangat mungkin hasilnya berbeda kan gitu. Gitu. Jadi makanya sebenarnya jangan terlalu terpatok pada angkanya, tapi sebenarnya kategorinya mungkin di tes yang X dapat nilai 91 itu di atas rata-rata, tapi di tes yang Y 91-nya itu rata-rata gitu. Nah, jadi nggak bisa dibandingkan langsung angkanya, lihat aja kategorinya di mana dan jangan terlalu terpaku pada angkanya. Kalau EQ ini sebenarnya alat ukurnya itu lebih bersifat self-report atau mungkin orang tuanya yang mengisi kalau masih anak-anak. Jadi sebenarnya sih tidak ada terlalu kategori yang jelas skornya berapa gitu ya, normanya tuh kalau yang anak IQ-nya tinggi berapa gitu, lebih ke kategori apakah baik, cukup baik, baik, cukup baik, kurang baik gitu ya. Itu yang lebih sering digunakan. Jadi kalau misalnya yang benar-benar standardized test digunakan untuk mengukur IQ sih memang itu masih tidak seumum tes-tes yang untuk mengukur IQ, karena IQ tadi yaitu lebih sifatnya self-report, jadi lebih menggambarkan dari diisi oleh orang tua atau kalau sudah besar oleh individu itu sendiri. Tapi yang saya ingin tanya, mungkin mewakili bunda-bunda juga di rumah nih, kira-kira kapan orang tua harus menyertakan anaknya untuk mengikuti tes IQ ataupun EQ tadi? Supaya misalnya orang tua tahu dan biar lebih mengasah pola asuh terhadap tumbuh kembang anak tersebut, Mbak. Sebenarnya tidak ada patokan umur sih, tapi biasanya orang-orang itu datang itu ya karena ada tujuannya, misalnya anaknya mau masuk sekolah dasar gitu ya, atau mau masuk tingkat pendidikan tertentu gitu, atau memang orang tuanya butuh pendampingan gitu untuk pengasuhan. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa dites dari kapan, dari 3 tahun pun sebenarnya bisa gitu, tapi saya katanya tujuannya apa sih gitu, apakah memang harus dilakukan tes atau sebenarnya dengan konsultasi pun sebenarnya itu bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh orang tua gitu. Karena khawatirnya ya seringnya tuh tes gitu ya, tapi orang tuanya jadi tidak bisa menangkap sebenarnya perkembangan anaknya seperti apa dan hanya terpaku sama skor tadi. Itu yang sangat jadi sering salah gitu dalam masyarakat umum. Mereka hanya terpaku pada nilai, pada skor yang didapat, padahal kan yang tadi saya bilang itu nggak cuman hanya pada patokannya pada angka, tapi lihat aspek kemampuan anaknya seperti apa. Jadi kalau usia berapa yang bisa dilakukan tes, sebenarnya dari kecil pun bisa kalau memang orang tuanya membutuhkan gitu ya, tapi memang sebaiknya disarankan usia sekitar 6 atau 7 tahun itu dilakukan tes. Jadi lebih stabil lah hasilnya dibandingkan anaknya masih kecil sekali. Berarti lebih stabil di usia 7 tahun ya bunda-bunda kalau pengen periksa nih anaknya IQ-nya berapa ataupun EQ-nya berapa. Tapi ya Mbak Karin, kalau misalnya kita ngomongin optimalisasi stimulus IQ dan EQ itu lebih bagus di usia berapa ya? Ini hanya stimulusnya, tadi kan kita ngomongin tesnya, tapi kalau untuk stimulusnya apakah dari 0 sampai 5 tahun kah? Ataukah ada spesifiknya lagi untuk usia anak tersebut? Secara umum anak akan berkembang secara optimal di awal-awal kehidupannya ya gitu. Jadi kalau mau optimalisasi kemampuan anak ya memang sebaiknya dilakukan sejak dini di awal-awal tahun kehidupan anak. Nah, 5 tahun pertama itu penting buat mempengaruhi perkembangan anak gitu. Dan itu juga akan membentuk habit anak juga. Jadi kalau orang tua mau mengoptimalisasi itu ya memang harus dimulai dari awal. IQ ataupun EQ ya harus dilakukan sedari dini. Nah kira-kira kalau untuk pola asuh orang tua untuk ngajarin anaknya supaya IQ ataupun EQ-nya ini lebih tinggi, ada caranya nggak sih Mbak? Mungkin Mbak Karin bisa ngasih contoh nih kepada bunda-bunda di rumah bagaimana cara menerapkan pola asuh terkait dengan meningkatkan IQ dan juga EQ anaknya di rumah. Oke. Nah, kalau untuk IQ sebenarnya Bunda perlu menstimulasi anak dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi. Gimana caranya? Dari permainan-permainan sebenarnya. Jadi permainan apapun itu bisa jadi kegiatan yang mengedukasi. Bermain Lego, bermain puzzle gitu ya. Membaca buku cerita gitu. Jadi jangan hanya bermainan yang sifatnya fun.
ya pasti mainan memang ada fun-nya, tapi juga ada edukasinya Bunda. Jadi Bunda coba ajak anak dalam permainan-permainan yang mengedukasi, itu akan sangat membantu. Lalu kalau untuk EQ, ya itu balik lagi ke pengasuhan. Misalnya gimana cara Bunda merespon ketika anaknya lagi tantrum, gimana ketika anaknya misalnya lagi nangis gitu ya, terus mengajarkan nilai-nilai yang baik tuh dalam lingkungan sosial seperti apa, gimana caranya berinteraksi, misalnya ketemu temannya diajak ayo kenalan, gimana nih kalau ketemu orang yang lebih dewasa, misalnya harus menyapanya seperti apa, kalau ditanya harus lihat matanya, jangan lupa bilang terima kasih, tolong gitu. Itu kan bagian dari perkembangan EQ juga. Jadi kalau EQ ini memang erat kaitannya bagaimana orang tua menerapkan pengasuhan secara positif ke anak sehingga akan membantu anak punya perkembangan emosi yang baik. Berarti benar-benar di rumah juga harus kreatif nih dalam memberikan edukasi ataupun pengajaran kepada anak-anaknya. Karena ini penting sekali nih Bun, dari usia 0 sampai 5 tahun itu untuk memberikan stimulus yang baik agar IQ dan EQ si anak ini dapat meningkat dan juga bahkan lebih baik. Dan kalau misalnya kita ngomongin peminatan dari karakter setiap anak ini kan berbeda-beda, apakah ada pengaruhnya dengan IQ dan juga EQ? Peminatan maksudnya Peminatan ketertarikan bakat, anak ya Mbak iya, Zahra ya. betul. Sebenarnya minat itu tidak ada kaitannya sama IQ dan EQ ya, tapi lebih kepada exposure, seberapa banyak anak mendapatkan kesempatan dan informasi mengenai hal tersebut gitu. Bayangkan anak yang orang tuanya suka musik gitu, mungkin dua orang tuanya yang suka nyanyi, suka main alat musik, pasti dari kecil kan anaknya akan lebih banyak mendapatkan pengenalan terhadap hal tersebut. Nah, anaknya akan punya kecenderungan untuk lebih menyenangi musik dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Bunda atau Ayah di rumah ingin tahu apa sih minat anak saya, kalau masih kecil sih tidak ada tesnya. Pasti pun ahli atau psikolog di luar sana pasti akan lebih menyarankan coba observasi anaknya, lalu coba berikan kesempatannya. Jadi coba nih misalnya, anak ini coba diikutin les A, terus diobservasi, oh dia ternyata kalau di les nyanyi, dia sepertinya nggak terlalu suka. Oke, kalau gitu mungkin dia tidak memiliki minat di situ gitu. Tapi kadang minat dan bakatnya berbeda ya. Jadi anak gak suka tapi punya potensi, atau anaknya punya potensi tidak punya potensi tapi suka gitu. Nah, itu kan orang tua yang bisa melihat dulu, dan jangan lupa anaknya memang harus diberikan kesempatan untuk mencoba. Kalau anaknya bosan, jangan buru-buru diberhentikan. Coba ya udah deh istirahat dulu, break dulu, nggak les beberapa waktu. Nanti di-encourage lagi, didorong lagi, yuk ikut yuk lesnya gitu. Terus kalau udah diikutin lagi, terus masih kelihatan tidak tertarik atau tidak memang menikmati, ya oke, berarti di stop, ganti lagi tes yang lain, les yang lain gitu. Jadi ya mudah-mudahan sebenarnya yang paling penting dan poin yang pertama itu adalah harus dekat dengan anak, dan jangan lupa juga untuk memberikan edukasi baik akademis maupun non akademis. Tapi ini Mbak Karin, kita nggak berasa ternyata sudah di penghujung acara, padahal ini informatif sekali info-infonya. Terima kasih ya Mbak Karin sudah hadir di Mata Millennials Indonesia TV. Ya, jadi buat para pemirsa di rumah, para bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode lainnya yang gak kalah menarik dari hari ini. Saya Azhara Masid bersama dengan dengan saya Karin. Kami pamit undur diri. Bye-bye.